Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita ngaji kitab Fathul Qorib beserta sarannya Hasya Al-Bajuri. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan saya update setiap hari. Janji penting pokok ono waktu lan awake sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmani Gusti Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat beloko. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman ini merupakan sifat Allah, yang artinya Allah Maha Pengasih di dunia dan di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim ini juga merupakan sifat Allah, yang artinya Allah Maha Pengasih di akhirat saja. Kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini sebenarnya mustaknya sama, cuma beda tambahan. Maka ini juga akan menimbulkan makna yang berbeda. Kaidahnya ziyadatul lafzi tadulu ala ziyadatul makna. Penambahan lafaz ini menunjukkan penambahan makna. Lah Ar-Rahman ini penambahnya ada dua, yakni alif dan nun. Sedangkan Ar-Rahim ini penambahnya hanya satu, yakni berupa ya. Semakin banyak tambahan maka akan menimbulkan makna yang lebih banyak. Itu secara umum seperti itu. Berarti kalau kita terjemahkan dengan terjemah murad, maka Bismillahirrahmanirrahim ini artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia akhirat lagi Maha Pengasih di akhirat saja. Kemudian kita lihat qauluhnya dalam kitab Al-Bajuri. Ini insya Allah akan saya jelaskan yang penting-penting saja. Qauluhu Bismillahirrahmanirrahim. Hadhil basmalatu syarah. Bismillah yang telah kita kupas tadi ini merupakan bismillahnya Kiai Syareh, yakni kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu kan syarah dari kitab Takrib. Maka dijelaskan dalam bacaan wasayati basmalatul madzini. Nanti juga akan disebutkan bismillahnya Kiai Matan. Selanjutnya dalam kitab Bajuri ini yang perlu kita garis bawahi bahwa hukum-hukum bismillah itu ada 5. Wa'lam anal basmalata tusanu ala kulli amrin tibalin. Ketahuilah bahwa bismillah ini disunahkan di setiap perkara yang memiliki kebaikan. Ay halin bihaisu yuhtamu bi syar'an. Artinya keadaan yang dipentingkan di dalam syariat. Wa tahrumu alal muharrami lidatihi kasurbil khamri. Pertama hukumnya adalah haram. Haram ini ketika perkara yang dikerjakan ini juga haram tapi secara datiahnya, seperti minum khamr, zina dan lain sebagainya, mencuri. Maka itu ketika orang melaksanakan hal-hal yang haram secara datiahnya, bismillahnya juga hukumnya haram. Wa tukrahu alal makruhi, kemudian bismillah hukumnya makruh ketika perkara yang dikerjakan ini hukumnya makruh tapi lidati. Makruhnya itu secara datiahnya. Contohnya seperti melihat kemaluan istri. Jadi kalau mau melihat kemaluan istri tidak perlu bismillah, hukumnya makruh. Berbeda bikhilafil muharrami li'aridin. Berbeda ketika haramnya itu karena baru datang. Artinya bukan secara datiahnya, seperti wudhu dengan menggunakan air yang digosok. Kemudian wal makruh li'aridin, seperti memakan perkara-perkara yang sifatnya berbau tidak sedap. Kalau di sini contohkan bawang berambang gitu ya. Maka fatusanu alaihima, haram karena perkara yang baru datang atau makruh yang baru datang ini tetap
disunahkan untuk membaca bismillah. Terus watajibu fi sholati. Bismillah ini hukumnya wajib ketika di dalam sholat. Kenapa? Li'annaha ayatun al-fatihah, karena bismillah ini merupakan ayat dari surat al-fatihah menurut kita mazhab Syafi'iyah. Dari yang telah disebutkan di atas, maka sudah terkumpul 4 hukum dari basmalah. Ada haram, makruh, sunnah, dan wajib. Masih tersisa satu, wabaqiyatul ibahah. Masih tersisa satu, yakni hukum mubah. Kapan hukum mubah itu terjadi? Wakila innaha tubahu fil mubahati alati la syarfa fiha. Hukum mubah ini ada dikatakan dia terjadi di dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah, tidak ada kemuliaan di dalamnya. Contohnya seperti memindah benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dari 4 ditambah 1, maka fa'ala hadza tak tariha al-ahkam al-khamsah. Membaca bismillah akhirnya disimpulkan ada 5 hukum. Itu dalam kitab Al-Bajurinya. Saya sudah mengecek kitab yang lain juga sama, tidak ada penambahan selain dari 5 hukum tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Kola wis dawu sapa Syekh al-imam kang dadi imam, al-alim kang alim. Sudah berkata seseorang yang menjadi syekh, yang menjadi imam, yang alim. Dan kita lihat syaratnya. Qaluhu qala asy-syekh al-imam al-alim hadihi dabi jadu min wat'ai ba'di talamidati madhatan li syaikhihi. Kata qala asy-syekh al-imam al-alim ini merupakan ungkapan dari sang murid, tujuannya untuk memuji gurunya. Maka wahya sakitatun fi ba'di nusahi. Kata qala asy-syekh al-imam al-alim ini di sebagian kitab Fathul Qorib versi lain ini tidak disebutkan, tidak diungkapkan. Kemudian pembahasan lafaz dari kola. Wa aslu kola, asalnya kola ini adalah lafaz qawala. Wawunya di fathah ya, qawala. Wazannya fa'ala dengan di fathah, bimakna haqqanut ki ayakuna hakata. Dengan makna bahwa kebenaran ucapan adalah seperti ini. Falqafu fa'ul kalimat, wal wawu ainul kalimat, walamu lamul kalimat. Tadi kola itu qawala, qafnya adalah fa fiil, terus wawunya adalah la ain fiil, kemudian lamnya adalah lam fiil. Prosesnya bagaimana? Kola asalnya qawala, kok akhirnya wawu ini kok diganti menjadi alif. Ini prosesnya bagaimana? Ini sesuai dengan kaidahnya. Mungkin juga Anda juga masih ingat min wawin aw yain bitahrikin musil alifanib til ba'da fathin muttasil. Ketika ada tulis qawala ya. Ketika ada wawu atau ya berharokat ya. Ketika ada wawu atau ya berharokat, wawu seperti ini berharokat, kemudian huruf sebelumnya ini berubah harokat fathah dan bertemu langsung, maka wawu ini harus diganti menjadi alif. Nah, maka dikatakan dalam bajurinya sumayukolu, kemudian diungkapkan taharokatil wawu, wawu berharokat. Terus kemudian huruf sebelumnya ini terbaca fathah, qafnya ini kulibat alifan, maka wawu ini harus diganti menjadi alif. Walaisa asluhu qawila. Jadi lafat kola ini fi'il madi asal dari kolanya ini ya, bukan qawila. Fi'il madi kola ini bukan qawila bil kasri. Li'annahu law kana kadzalika, kenapa tidak boleh qawila, kok harus qawala?
Li'annahu law kana kadzalika lakana mudhari'uhu yuqalu kaya khafu. Karena niscaya kalau umpama fi'il madinya adalah qawila, maka fi'il mudhari'nya ini akan seperti lafadz ya khafu. Berarti seperti lafadz khofa ya. Khofa. Khofa ini dengan apa namanya? Qala ini binanya sama. Binanya adalah ajwa wafawi. Cuma wazannya beda. Kalau qala ini wazannya fa'ala, kalau khofa wazannya khawifa. Fa'ila. Jadi qala ini wazannya fa'ala, berarti qawala. Kalau khofa wazannya fa'ala. Berarti fa'ila ya, maaf. Berarti khawifa. Berarti kalau umpama qala ini ke apa namanya asalnya adalah qawila, maka dia akan sama dengan khofa, khawifa. Sehingga mudhari'nya juga sama. Khofa fi'il mudhari'nya ya khofu. Maka qala fi'il mudhari'nya ya qolu. Itu kalau kita apa namanya mengkasroh ain fi'il dari qala menjadi qawila. Qawila ya qolu seperti itu. Dan itu tidak diungkapkan oleh orang Arab. Wala qawula ala wazni fa'ula bidomi. Juga tidak wawunya tidak boleh dibaca domah qawula seperti itu. Kenapa tidak boleh? Li'annahu law kana kadzalika lakana laziman. Kalau umpama qala ini asalnya adalah qawula, maka niscaya qala ini adalah fi'il lazim. Fi'il lazim itu artinya dia tidak butuh terhadap maf'ul. Padahal qala ini adalah fi'il muta'addi yang membutuhkan terhadap maf'ul. Wala qaula disukun. Ala wasni fa'la bisukun ya. Li'annahu law kana kadzalika lam yata'ata qalbul wawi alifan disukuniha. Kalau umpama qala ini asalnya adalah qaula dengan mensukun wawunya, maka niscaya wawu ini tidak bisa diganti dengan menggunakan alif. Karena kaidahnya min wawin aw ya'in bi tahrikin musil. Ketika ada wawu ya berharokat asal, dia harus berharokat. Kalau tidak berharokat maka tidak bisa diganti menjadi alif. Selain itu, ala dzalika laisa min auzatil fi'li. Selain alasan dia tidak bisa diganti alif, wazan fa'la ya, ini bukan wazan fi'il. Fi'il sulasi munjarad itu kan babnya hanya ada 1 sampai 6. Kemudian 1 sampai 6 itu tidak ada wazan fi'il yang bunyinya fa'la, yang ada hanya fa'ala, fa'ila, fa'ula, fa'ila. Hanya ada itu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Hanya ada 3 itu saja. Tidak ada fa'la. Kemudian selanjutnya tadi kola sudah ini ya, pembahasan kola. Kola fi'il madi berarti maknanya menunjukkan zaman yang telah lewat. Kola sudah berkata, fa'ilnya kola. Sofa asyikhu syekh, berkata seorang syekh yang menjadi imam yang alim. Kita lihat caranya. Syekh itu sebenarnya siapa? Syekh itu sebenarnya kalau secara bahasa itu orang tua sebenarnya. Nah, orang tua itu umurnya berapa? Wa huwa fil lughati man jawaza al arba'ina. Namanya orang tua itu adalah orang yang sudah mencapai umur atau melewati umur 40 tahun. Jadi kalau Anda sudah umur 40 tahun ke atas itu berarti sampai namanya syekh, orang tua. Itu secara bahasa. Karena apa? Karena ketika manusia itu li'anal insana mata mafit fi batni ummihi yuqalu lahu janin. Ini bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab kalau orang itu masih dalam kandungan, masih dalam perut ibunya maka dinamakan janin. Kalau sudah lahir wa badal wat'i yuqalu lahu tiflun wa dzurriyatun wa sobyun.
Ini bahasa Arabnya ini. Bisa dikatakan tiflun, anak kecil, duriyatun, wasobiun. Kalau sudah balik, yuqalu lahu sabun wafatan. Namanya sabun pemuda. Pemuda ini sudah balik. Kalau sudah berumur 30 ke atas, ini namanya kahlun. Wa ba'da arba'ina yuqalu lidzakari syaikhun. Kalau sudah melebihi 40 tahun, kalau laki namanya syaikhun, kalau wanita namanya syaikhatun. Tapi itu bukan yang diharapkan dalam kitab Fathul Qorib ini ya. Yang diharapkan dalam kitab Fathul Qorib ini, kata syekh ini memiliki arti man balagha rutbatan ahlal fadli. Yang namanya syekh ini adalah orang yang sudah mencapai derajat mulia. Walaupun toh dia masih anak kecil, walau sobian. Walaupun masih kecil, belum berumur 40 tahun ke atas, kalau dia sudah mencapai derajat mulia, maka dia dikatakan syekh. Nah, ini maksud dari apa yang diungkapkan dalam kitab Fathul Qoribnya. Selanjutnya kata syekh ini bisa dijamakkan walahu akhada asyara jam'an, bisa dijamakkan dengan 11 jamak. Cuma yang paling umum ini adalah pertama suyuhun. Suyuhun ini sering kita dengar. Ini berarti para syekh berarti. Wa syaikhotun bi fatil ya'i wa sukuni haya. Benar, boleh. Wa syaikhotun boleh, di ya-nya di fathah boleh. Wa syayakhotun boleh. Terus yang paling masyhur lagi ini adalah kata masyayikh. Masyayikh, kalau masyayikh ini sangat sering kita dengar. Kemudian next, berkata seorang syekh yang menjadi imam, qauluhu al-imam. Nah, imam itu secara bahasa itu al-muttaba. Al-muttaba itu berarti yang diikuti. Secara istilah, man yasihu al-iktida'u bihi. Orang yang sah untuk diikuti. Berarti secara istilah ini maknanya lebih khusus dibanding yang umum, yang lugat ya. Kalau secara bahasa, penting pokok dia orang yang diikuti begitu saja, entah sah atau tidak sah. Nah, kata imam ini juga sering digunakan atau diungkapkan, maknanya adalah loh mahfud. Loh mahfud. Dalam firman Allah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata imam ini maknanya adalah loh mahfud. Wa qad yuradu bihi sohaiful amal, buku catatan amal. Berarti imam juga bisa dikatakan buku catatan amal. Waqat yutlaku ala imamil a'dham. Imam ini juga bisa diungkapkan maksudnya adalah imamul a'dham bisa. Wa yusma'u kasiran ala a'immatin. Kemudian kata imam ini dijamakkan menjadi a'immatun. Proses ilalnya wa asluhu a'mimatun. Ala wazni afngilatun, wazannya afngilatun. Kemudian nukilat harokatul mim al-ula ila hamzati saniyah. Harokat mim yang pertama dipindah kepada hamzah yang kedua karena dia sukun hamzah yang kedua. Tujuannya apa? Li ajlil idgham. Maka di sini dikatakan wa udghimatil mimu fil mim. Karena sudah memenuhi syarat penidghaman, yakni salah satunya mati, maka terus kemudian diidghamkan. Maka menjadi aim matun. Boleh juga hamzah kedua ini diganti menjadi ya. Karena kaidahnya ketika ada dua hamzah berkumpul jadi satu, maka hamzah yang kedua ini diganti dengan mat ya. Selanjutnya, terkadang imam ini jamaknya juga kata imam ya. Nanti imam ini satu sisi dia mufrad, satu sisi dia jamak, tergantung siakul kalamnya. Jadi imam ini terkadang bimakna jamak. Maka dikatakan waqad yusma'u ala imamin fayakunu fardan tarotan wa jam'an tarotan.
Berarti kata imam ini terkadang dijamakkan dengan kata imam juga, sama antara mufrad dan jamaknya. Maka terkadang dia mufrad, terkadang dia jamak. Nah, terus membedakannya bagaimana? Fayah talifu bitakdir. Membedakannya, perbedaannya adalah dengan mengira-ngirakan saja, seperti uh, di sini katakan fayulah itu ana harakatan imal al mufradi ka harakati kitabin. Nah, ini lebih lewat disamakan. Kalau yang mufrad ini berarti harakatnya disamakan dengan kata kitabun. Kalau kitabun itu kan mufrad, jamaknya kutubun. Kemudian kalau yang jamak ini disamakan dengan ibadun. Kalau ibadun itu kan jamak, sama sama seperti imamun, ini bisa dikatakan jamak, disamakan dengan ibadun. Kalau imamun yang mufrad ini disamakan dengan kitabun. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu. Kemudian sekarang al-alimu. Berkata seorang syekh yang menjadi imam yang alim. Qaluhu al-alim al-mutasif bil ilmi. Artinya dia memang memiliki ilmu, memiliki sifat ilmu. Walau fi masalatin wahidah. Jadi kalau ada kata alim atau orang dijuluki orang yang alim, ini walaupun toh hanya satu permasalahan, dia alim dalam bidang faraid saja, maka dia dikatakan orang alim. Ada orang yang ahli di dalam bidang falak saja, maka dia juga dikatakan alim, walaupun dalam satu masalah. Jadi tidak harus tabakhur fil ilmi, tidak harus tabakhur, tidak harus menguasai seluruh permasalahan baru dikatakan alim, tidak. Penting satu saja ini sudah bisa dikatakan alim. Sawaun kana bitorikil kasbi atau bitorikil faidil ilahi. Baik cara dia mendapatkannya adalah dengan usaha atau dengan ilham atau langsung dari Allah. Kita selesai sudah. Sekarang kita lanjutkan untuk fatal qaribnya. Al-alamatu kang banget ngalime rupane Samsudin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Berkata seorang syekh yang menjadi imam yang alim, yang sangat alim, yakni Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Al-alamah ini merupakan sirat mubalaghah, artinya kasratul ilmi, banyak ilmunya. Kalau yang tadi al-alim ini berarti dia mengetahui sebuah ilmu walau bi mas'alatin waidah, walaupun hanya satu ilmu saja. Tapi kalau al-alamah ini berarti namanya sirat mubalaghah. Artinya wa maknahu kasirul ilmi, ilmunya itu banyak. Kemudian Samsudin. Samsudin ini namanya alam lakob ya. Alam lakob, lakob dari syarah, Kiai Syarah. Lakob itu apa? Wa huwa ma asyara bimadkhin. Lakob itu artinya sebuah nama yang mengindikasikan sebuah pujian, seperti contoh Zainuddin atau Tamin atau hinaan. Itu namanya alam lakob. Berarti Syamsuddin ini merupakan lakob dari Kiai Syareh. Kemudian Abu Abdullah, kalau Abu Abdullah ini merupakan kinayah. Kalau tadi alam lakob, kalau ini alam kinayahnya. Alam kinayah itu apa? Wa huwa masudirat bi abin au umin ila akhir. Yang namanya alam kunyah ini adalah nama yang diawali dengan abun atau umun dan seterusnya. Dan Abu Abdullah ini merupakan alam kunyah bagi Kiai Syareh. Dan qauluhu asy-Syafi'i ini adalah nisbat
bagi Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Artinya mu'alif ini bermadhab Imam Syafi'i. Tahu madahu, muga-muga meratani ing mu'alif, ing syareh, ing Muhammad bin Qasim. Sapa Allah Gusti Allah bi rahmatihi kelawan rahmati Allah, waridwanihi lan keridonane Allah. Amin. Ai istajib lana. Semoga Allah meratakan rahmatnya dan keridhoannya kepada sang mu'alif. Amin ini namanya isim fi'il, artinya isim yang bermakna fi'il. Isim yang bermakna fi'il. Ya, maknanya istajib, istajib ya Allah. Istajib ya Allah artinya kabulkanlah doa kami. Seperti yang di dalam kitab Fajrinya, qaluhu amin ai ismu fi'lin, isim fi'il, isim yang bermakna fi'il, bermakna istajib ya Allah. Oke, untuk pertemuan pertama ini cukup sampai sekian. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi